Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji dan penilai uji kinerja LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Kaprodi LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Mursalim SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Islam Terpadu Nurul Amal, Pamulang Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250013 pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Islam Terpadu Nurul Amal dengan uji kinerja pada kelas 3 dengan tema puasa Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Sholawat, teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita semua dan juga menjadi ilmu pengangkat derajat buat diri kita dan keluarga besar kita semua. Untuk hari ini, siapa yang siap memimpin doa? Ya, silakan maju, Gibran. Silakan maju, Gibran. Siap. Sebelum kita bacaan alangkah baiknya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Yes. Silakan ya, terima kasih Gibran. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini mari kita buka Al-Quran dan juz amma kalian. Kita membaca surah-surah pendek kita, dengan mudah-mudahan dengan diawali pembacaan Al-Quran menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mulai dari surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari sebelumnya Pak Salim mau coba dulu rasa semangat belajarnya pada hari ini. Coba kita tepuk semangat.
Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita tekuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkontrol mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anakku sekalian, untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dan kebangsaan Indonesia. Untuk itu, kepada anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia lahirku, tanah umat darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang meminta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pernyataan sikap Sanggul SD Islam Nurul Ahmad Pondok satu mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi satu anak, dua komitmen terhadap keturunan dan kerapian, tiga bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, empat rajin belajar, lima berakhlak mulia dan menjaga kebersihan, yaitu percaya diri yang besar, tujuh yang lebih untuk belajar, delapan belajar dan tugas-tugas belajar dengan sembilan, sepuluh menjadi murid yang baik dan rajin beribadah. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang puasa Ramadan. Ya, tentang puasa Ramadan. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian memahami arti dari puasa. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan rukun puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Satu lagi adalah manfaat dari puasa itu. Baik anak-anakku sekalian, untuk sebelum Pak Salim melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu apa arti dari puasa? Puasa Iya. terdiri dari hal-hal yang melakukan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Iya, baik anak-anakku sekalian. Iya, beri tepuk tangan buat Kanaya. Iya. Selanjutnya, ya pintar. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, Pak Salim mau bertanya lagi, bagaimana sih bagaimana sih sebenarnya ya puasa yang memang dianjurkan atau disesuaikan oleh syariat Islam? Ada yang tahu bagaimana puasa yang seharusnya dilakukan? Ya, silakan tunjuk tangan. Ya, berdiri apa? Niat pada malam hari. Iya. Dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, beri tepuk tangan untuk berdiri. Luar biasa.
Nah, jadi ketentuan puasa itu, jadi kita harus niat pada malam hari dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pak Solim mau nanya lagi, ya, apa sih sebenarnya hukum puasa Ramadan itu? Oh, silakan Kak, apa? Menjalankan ibadah puasa Ramadan Iya. Iya, beri tepuk tangan. Ya. Hukum menjalankan puasa Ramadan itu adalah wajib atau fardu ain. Baik anak-anakku sekalian, sekilas tentang sebuah materi dari puasa Ramadan. Maka dari itu nanti kita akan lihat ya materi kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang puasa dan syarat sahnya puasa. Ya, jadi kita berpuasa nih. Bagaimana supaya puasa kita itu tidak menjadi sia-sia? Makanya diberikan ketentuan supaya pahala dan kebaikan puasa yang kita lakukan tidak hilang. Sekarang Bapak Salim mau nanya, kira-kira kalau misalkan kita berpuasa setelah itu kebaikannya hilang, mau tidak? Pahalanya hilang, mau tidak? Atau pahalanya berkurang, mau tidak? Supaya tidak terjadi pada diri kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, mari sama-sama kita simak. Apa saja sih ketentuan dari puasa itu? Yang pertama adalah pengertian dari puasa. Ya, tadi sudah disampaikan. Puasa itu dalam bahasa Arab adalah saum. Saum adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi kita puasa itu niatnya untuk apa? Beribadah kepada Allah, bukan karena suatu hal. Saya mau puasa karena ingin dilihat oleh orang tua. Jadi niatkan puasa itu ikhlas dan juga kita ibadah hanya kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian, lalu yang kedua. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini adalah sebuah dalil yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa ya. Berpuasa di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini menjadi dalil dan anjuran kita melaksanakan ibadah puasa. Ada di dalam Al-Qur'an. Surah apa namanya? Ayat berapa? Ya, pintar semua. Ini adalah menjadi anjuran kita berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Ya, yang kedua sudah balik. Tahu agamanya Islam? Sudah balik tahu? Iya, kemarin tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Ihtilam atau mimpi. Yang kedua apa? Iya, haid atau menstruasi buat perempuan. Yang ketiga, sudah berusia 15 tahun ya. Makanya dia menjadi syarat wajib untuk berpuasa kalau dia sudah balik. Ya, makanya ketika seseorang sudah balik, dia disebut sebagai mukallaf, sudah mendapatkan kewajiban untuk hukum-hukum agama ya. Yang ketiga adalah mampu. Dia mampu berpuasa, tidak sakit, tidak karena sesuatu hal yang bisa menghalangi dia tidak puasa. Jadi dia mampu untuk berpuasa. Ini syarat wajibnya yang harus ya. Ketika seseorang sudah Islam, dia balik, dia mampu, maka tuh harus melaksanakan puasa. Yang keempat adalah berakal sehat. Berakal sehat. Jadi ketika dia sudah berakal sehat, tentu dia mengenal kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Selanjutnya adalah rukun puasa. Nah, ini rukun puasa, rukun yang harus kita lakukan. Kewajiban yang harus kita lakukan kalau kita ingin melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah niat puasa di malam hari. Makanya ketika kita bulan suci Ramadan, itu kita melaksanakan sholat sunnah apa namanya? Tarawih. Biasanya setelah sholat isya berjamaah, sholat sunnah ba'diyah isya, setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, dilanjutkan dengan sholat sunnah witir. Setelah itu kita sambil meniat berpuasa. Pak Salim, aku mau nanya dong, kalau niat puasanya bagaimana ya? Ada yang tahu niat puasanya? Apa? Nawaitu Fardis.
Iya, baik anak-anakku sekalian. Nah, ini niatnya. Ya. Nah, ini niat ketika kita niatkan pada malam hari dibaca. Ulang bacanya. 1 2 3. Nawaitu an adai fardhi Ramadana hadihis lillahi ta'ala. Oke, nah setelah kita berniat pada malam harinya, ketika kita berbuka, maka kita mengucap apa di sana? Coba artinya, saya niat berpuasa hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Setelah kita melakukan proses perjalanan, ya, kita melakukan puasa pada saat terbit fajar hingga terbenam matahari, maka pada sore harinya kita berbuka, kita berdoa. Bacanya apa? Allahumma sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu. Ya, yang artinya ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Makanya itu kita baca ya. Selanjutnya yang kedua adalah rukun puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah kita niat pada malam harinya, setelah itu sebelum subuh kita sekitar jam 2 sampai dengan jam 3 hingga menjelang subuh kita melakukan apa namanya? Sahur. Setelah sahur maka imsak, setelah itu maka azan subuh. Maka dimulailah ketika imsak itu imsak tahan. Maka rukun yang kedua dalam puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Makanya kalau makan batal enggak? Kalau minum, ya sesuatu yang membatalkan puasa kita tahan supaya puasa kita tidak batal. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah syarat sah puasa. Puasa kita dikatakan sah apabila yang pertama adanya niat. Niat dilakukan pada kapan tadi? Malam hari. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga apa? Yang ketiga balik. Yang keempat berakal sehat. Yang kelima, yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Ya, darah haid dan nifas. Tahu darah haid ketika seorang perempuan sudah balik, maka dia akan mengalami namanya haid atau menstruasi. Kalau darah nifas apa Pak Salim? Darah. Iya, pinter. Darah seorang ibu yang telah melahirkan. Betul. Selanjutnya kita akan lihat sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Jadi ada sunnah puasa yang dilakukan, yang pertama adalah sholat tarawih pada malam harinya. Yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Biasa sahur gitu ya. Mengakhirkan makan sahur ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Ya, selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kelima adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ya, makanya tadi surah-surah yang kita baca itu mengajarkan kita, terutama di dalam Quran surah Al-Ma'un. Di sana ketika kita bulan suci Ramadan, supaya kita tidak menjadi seorang yang pendusta agama. Kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Di bulan suci Ramadan orang rajin-rajin bersedekah. Ya, orang-orang rajin bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa. Karena apa? Karena dengan sedekah pahala kita akan menjadi bertambah. Oke, selanjutnya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita lihat biasanya kalau siang-siang setelah sholat zuhur, pada subuh, kadang juga setelah sholat sunnah tarawih, ada kebagian dari kita itu membaca Al-Qur'an. Ini termasuk sunnah-sunnah puasa dan berdoa ketika menjelang berbuka puasa. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah ini hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Boleh tidak ketika kita berpuasa makan dan minum dengan sengaja pada siang hari? Boleh. Kalau pada malam hari? Kalau pada siang hari boleh nggak kita makan dan minum pada saat puasa? Batal nggak puasanya? Batal. Kalau sore hari, pada malam hari boleh nggak? Boleh, ya. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Boleh sengaja muntah biar batal, nggak boleh. Ya, Pak Salim, tapi dengan itu, ya, dengan tidak sengaja bagaimana? Maka dia kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah keluar darah haid atau nifas, maka itu dapat membatalkan puasa. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah ini hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ya, hal-hal yang dapat menghilangkan puasa, yang pertama adalah berbohong. Berbohong. Yang kedua adalah gibah atau membicarakan keburukan orang
lain. Mengadu domba yang ketiga, mencaci maki dan menggunjing, nggak boleh. Yang keempat itu marah-marah. Ya, yang kelima berkelahi. Maka inilah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Selanjutnya adalah manfaat puasa. Ya, apa sih sebenarnya manfaat puasa Ramadan bagi kita? Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah anjurannya dan juga dalil kewajiban kita yang akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Yang kedua adalah menumbuhkan kesabaran dan rasa disiplin. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, mengasah kepedulian sosial. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, kesimpulannya adalah puasa adalah ibadah wajib dengan aturan dan syarat tertentu agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Memahami rukun dan syaratnya penting untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Baik anak-anakku sekalian, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin? Oh, silakan. Ya, Nara apa? Bila kita berpuasa, Iya. tetapi tidak membaca niat pada malam hari atau tidak. Iya, Pak Salim, tadi kan niat itu menjadi sukun. Ya, ketika kita lupa, ini dalam keadaan lupa nih, ya. Ketika kita lupa tidak membaca niat, puasa Ramadan sah atau tidak puasanya karena lupa? Karena lupa, karena suatu hal boleh. Al insanu ma'al khata' wa nisyan. Jadi manusia itu sempat salah dan lupa. Boleh ketika kita dalam keadaan lupa. Tapi besokannya harus kita ingatkan supaya kita niat pada malam harinya. Karena dalam kondisi lupa diperbolehkan. Karena lupa, ya. Tapi jangan lupa besok lupa lagi, jangan. Jadi setelah kita lupa, esokannya harinya lagi harus kita niatkan dari malam. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, tapi Saat puasa kita lupa. Terus kita makan dan minum tidak sengaja. Apakah puasanya masih sudah batal? iya, ketika pada siang hari kita dalam keadaan puasa, ternyata kita lupa kalau itu lagi puasa, nyendok nasi sama lauk, makan. Nggak tahu pas itu ingat kalau lagi puasa, batal nggak puasanya? Karena apa? Karena dalam keadaan lupa. Ya, jangan lupa terus. Besok lupa terus, siang-siang nyendok nasi lagi. Itu mah lupanya sengaja. Yang penting karena lupa dan memang benar-benar lupa sekali. Bukan karena lupa pengen disengaja. Pura-pura lupa biar kenyang. Boleh tidak? Tidak boleh. Selain anakku sekalian, untuk selanjutnya Pak Salim akan berikan kepada kalian pengerjaan. Ya, bisa kalian kerjakan dan ini boleh digunting. Ini adalah sebab batalnya puasa. Mana nih gambar yang termasuk sebab batalnya puasa? Digunting lalu ditempel. Kasih nama dulu, ya. Dikasih nama, silakan. Ya, dikasih nama ya. Jadi kamu gunting dan tempel. Gambar mana ya yang termasuk membatalkan puasa? Dikasih nama sama kelasnya. Ya, dikerjakan, silakan. Jadi kamu bisa lihat gambarnya. Mana saja yang termasuk hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa. Sudah? Iya, digunting. Gambarnya mana yang termasuk saja? Yang termasuk saja gambarnya digunting. Yang tidak termasuk nggak usah digunting, nggak apa-apa. Tapi pas saya sudah digunting semua, silakan, tidak apa-apa. Sekarang kamu tempel mana yang termasuk gambar dari yang sebab membatalkan puasa. Baik anak-anakku sekalian, Mas Salim sekarang membagi kelompok. Ini aja ya, dibagi kelompok ya. Iya. Bagi kelompok tentang nanti tugas kalian adalah menggunting gambar kembali, tapi ini berkelompok, ya. Ada yang termasuk syarat wajib, ya. Ada yang hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya. Ada juga amalan baik di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Iya, baik anak-anakku sekalian, ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya. Jadi yang termasuk syarat wajib puasa, ya. Dan ini apa? Ya, biar siap. Selanjutnya hal-hal yang mengurangi. Ya, ini kelompok ini syarat wajib puasanya, ya. Dan ini adalah ya, tidak pada kepala di sampingnya.
Iya, nanti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok 2 tentang syarat wajib puasa, yaitu Balik. Iya. sehat, suci dari haid dan nifas, berakal dan mampu. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok tentang syarat wajib puasa Ramadan. Apa silakan boleh maju ke depan Afaren. Iya, di sini syarat wajibnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok 3, ini adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Iya. Itu marah-marah, gosip, berbohong, Iya. dan berkelahi. Ya, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi, kami akan membawa hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, haid, dan sengaja muntah. Iya. Demikian Ya. penyampaian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah diskusi bersama kelompok 4, inilah amalan-amalan baik di bulan puasa, yaitu adalah salat tarawih, itikaf di masjid, sahur, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, amalan yang baik di bulan Ramadan. Ya. Jadi yang pertama yang Pak Salim bahas adalah tentang syarat wajib tentang puasa. Di sini ada mampu, betul. Ada suci dari haid dan nifas, sehat, berakal, balik dan beragama Islam. Beri tepuk tangan. Selanjutnya adalah ini hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, ada yang bergunjing, ya, iya, ya, berkata yang kurang baik, berbohong, ada berkelahi juga, dan juga ada marah-marah. Ya, termasuk semuanya. Beri tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kalian senang pembelajaran hari ini? Kalian paham? Paham tuh? Paham. Nah, sebelum Pak Salim tutup dengan doa, ya, jadi sekali lagi kita dapat banyak manfaat mengetahui supaya apa? Supaya puasa kita tidak nahan lapar dan haus saja. Mau nggak puasa yang kita kerjakan, tapi puasa itu hanya dapat haus doang sama lapar? Mau tidak? Iya, kata Nabi, kam min so'imin laisa lahu jazaun ilal ju'wal atos. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi puasanya hanya mendapat lapar dan haus saja, ya, hanya mendapat lapar dan haus saja. Anak-anakku sekalian, untuk itu sebelum kita akhiri, mari sama kita doa. Yang berdoa Pak Salim minta, siapa yang siap doa setelah pembelajaran dia, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, mari kita ucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil dan doa apa? Iya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, silakan terima kasih banyak. Beri tepuk tangan yang memimpin doa hari ini.